Hari ini kita mau ke Makbeng. Yang rame katanya ikan goreng sama sup ikannya tuh enak banget. Habis itu kita mau ke Atlas. Tapi aku sebenarnya belum ada gambaran si Atlas itu tuh apa. Jadi let's see. Pakaian kotor kita tuh udah numpuk banget segini. Tapi kebetulan penginapan ini tuh juga menyediakan laundry gitu. Jadi di depannya resepsionis itu tuh udah ada laundryan. Jadi habis ini aku mau laundry dulu biar nanti pas pulang bajunya udah bersih semua. Terus di packing buat dikirim lagi. Ini adalah part 3 dari perjalanan kami di Bali. Seperti biasa, cara kami memulai hari sederhana. Cari sarapan sekaligus nyobain makanan yang lagi viral di sosial media. Entah kenapa di zaman sekarang kalau penasaran sama sesuatu, rasanya refleks langsung nyari di sosial media dulu. Pagi ini kami memilih makan di Makbeng di Pantai Sanur. Menu yang kami coba ikan goreng dan sop ikan. Dan lagi-lagi tidak mengecewakan. Ada satu tanda paling jujur dari Mas Raka. Kalau dia makan udah sambil geleng-geleng, itu artinya makanannya udah pasti ACC di lidahnya. Setelah kenyang, kami lanjut perjalanan menuju ke Atlas. Sepanjang jalan, perjalanannya cukup menarik. Perpaduan antara suasana pedesaan yang masih asri, tapi di saat yang sama juga terasa ramai dan modern. Sampai akhirnya kami tiba di Atlas. Tempat ini dikenal sebagai salah satu beach club terbesar di Bali. Dengan area yang luas, desain yang modern, dan langsung menghadap ke pantai. Dari sini, laut terlihat terbuka lebar, dipadukan dengan deretan kursi santai, kolam, dan suasana yang cukup eksklusif, tapi tetap terasa santai. Tidak banyak yang kami lakukan di sana. Aku dan Mas Raka lebih memilih untuk berkeliling, menikmati pemandangan dan suasana. Mas Andre sibuk menemani anaknya berenang, sementara istrinya memilih untuk istirahat sambil menikmati snack ringan yang sudah kami pesan. Tadi aku sebenarnya udah sempet beli oleh-oleh, aku beli pai susu, udah di packing dan rencana besok pagi mau dikirim melalui ekspedisi sama kayak yang kemarin, sama baju-baju juga. Cuman belum aku packing sih kalau baju-bajunya, tapi tadi aku udah laundry. Terus habis ini kita mau makan di Kedonganan, di Jimbaran. Jadi kemarin kan aku sempet bilang ya kalau aku mau makan di Kedonganan. Beli seafoodnya di sana, terus habis itu dimasak di sana juga, terus dimakan di sana juga.
Cuman kebetulan kemarin nggak jadi, akhirnya ke Double Six dan sekarang udah jam setengah 6. Abis ini kita mau OTW. Kebetulan lagi nunggu Mas Andre sama istrinya. Terus Mas Raka udah di depan nungguin. Abis ini aku juga bakal nyusul ke sana. Anginnya kencang sekali. Tempat ini cukup dikenal dengan pasar ikannya, di mana deretan hasil laut segar dijual langsung mulai dari ikan, udang, sampai kepiting. Semuanya terlihat masih fresh. Kami pun membeli beberapa seafood, seperti udang, beberapa jenis ikan, dan juga kepiting. Setelah itu, seafood yang sudah kami pilih dibawa ke resto untuk dimasak, jadi kami hanya perlu membayar jasa masaknya saja. Kita udah selesai pilih-pilih ikannya, terus habis ini kita mau nyari warung yang mau masakin ikannya. Kita beli kepiting dan kepitingnya masih hidup, kasihan. Terus kita baru tahu ya Mas ya, ternyata kepiting, pilih kepiting tuh bisa pilih yang cowok atau cewek, katanya yang cowok tuh lebih enak. Yang dimasak setengah, yang dibakar. Iya. Masaknya nanti di sini. Kita makannya nanti di pinggir pantai. Kita pilih tempat di sini soalnya di luar anginnya kenceng banget. Tuh, ombaknya kayak gitu. Kenceng banget anginnya. Jadi kita pilih di sini aja. Makan seafood di Bali mendingan beli di pasar terus dimasakin di teko. Dan hari ini aku bakal pulang, sedih banget, tapi nggak apa-apa deh, besok bisa kesini lagi. Untuk Mas Andre sama Mbak Andri mungkin masih besok pulangnya, jadi mereka hari ini pindah hotel aja. Yang pulang hari ini cuman aku sama Mas Raka. Doain semoga lancar, selamat sampai tujuan. Kalau misalkan kuat kita mau langsung pulang ya Mas ya. Kalau kita kuat mau langsung pulang sampai Malang, tapi kalau memang nggak kuat mungkin nanti di Banyuwangi atau di Situbondo kita bakal berhenti terus nginep sehari lagi, besoknya baru pulang gitu. Tadi pagi aku udah sarapan bubur sama Mas Raka dan lain-lain, cuman nggak aku record sama sekali soalnya belum mandi tadi. Terus kita juga udah packingannya itu sebentar. Ini yang mau dipaketin, terus bawaan yang mau dibawa cuman dikit banget pokoknya ya. Kita udah check out dan di sini mau ke ID Express untuk maketin ini sama itu. Let's go! Tibalah di hari kepulangan kami. Kalau saat berangkat kami melewati jalur utara menuju Kintamani, kali ini kami pulang lewat jalur selatan Bali. Sepanjang perjalanan, jalanan cukup ramai, didominasi oleh bus dan truk-truk besar yang lalu lalang. Tapi di sisi lain, pemandangan yang disuguhkan seperti tidak ingin kalah. Di sebelah kiri, sesekali terlihat deretan pantai dengan pasir putih yang membentang, laut biru yang terbuka luas, dan ombak yang terus bergerak seolah menemani perjalanan kami.
Jalur selatan Bali memang dikenal lebih hidup dan berkembang, dengan jalan yang relatif halus serta akses yang menghubungkan banyak area wisata populer. Di tengah perjalanan, aku sempat berdiskusi dengan Mas Raka, dan kami memutuskan untuk menginap 1 malam di Banyuwangi. Bukan tanpa alasan, kami ingin sedikit menyimpan tenaga untuk melanjutkan perjalanan ke Malang keesokan harinya. Alhamdulillah udah di dalam kapal dan sekarang kita lagi nyebrang ke Banyuwangi. Mas Raka, hebat. Kapalnya juga udah jalan. Selamat pagi, sekarang aku udah ada di Banyuwangi. Kemarin turun dari kapal, dari pelabuhan, langsung check-in di hotel deketnya pelabuhan. Kayaknya sekitar 3-4 kiloan gitu deh dari pelabuhan. Terus kemarin habis check-in langsung bersih-bersih, soalnya kayak badan udah lengket banget, jadi kayak udah pengen cepet-cepet bersih-bersih gitu loh. Jadi aku gak bikin video sama sekali, dan ini udah pagi jam 7:30. Habis ini mau sarapan, terus siap-siap lagi, masukin barang, packing, terus kayak ya lihat-lihat hotel, sekitar hotel sebentar ya Mas ya. Terus habis itu baru langsung OTW ke Malang, biar nggak terlalu kesorean. Soalnya aku lihat tadi di Maps 6 jaman lebih, ternyata ya masih jauh. Jadi biar nggak kesorean, nggak kemalaman, kita nanti berangkat kalau bisa sebelum pukul 10, sebelum pukul 9 lah kalau bisa. Udah akan sama tujuan ya. Udah selesai sarapannya, dan aku juga udah selesai packing. Sebagian udah dimasukin di jok, jadi tinggal nunggu Mas Raka sebentar, terus kita berangkat. Perjalanan membawa kami melewati hutan Baluran, sebuah kawasan yang cukup panjang dan terasa berbeda dari jalur-jalur sebelumnya. Di kiri dan kanan jalan, pepohonan tumbuh lebih lebat, rimbun, hijau, dan terasa begitu hidup. Sesekali kami melihat monyet-monyet di pinggir jalan, duduk diam, melintas, atau sekedar mengamati kendaraan yang lewat. Ada kesan liar, tapi juga tenang, seperti alam yang berjalan dengan ritmenya sendiri. Aneh ya, harusnya suasana seperti ini terasa sedikit mencekam, tapi entah kenapa yang muncul justru rasa tenang, seperti diberi jeda sejenak di tengah perjalanan yang panjang. Alhamdulillah sudah sampai di Utama Raya lagi. Jadi tinggal kayaknya 4 jaman lagi. Ini udah setengah jalan, jadi kayaknya 4 jaman lagi udah sampai rumah. Kita makan siang dulu. Kebetulan ini jam 12 siang, 12:30. Jadi memang udah saatnya makan siang. Makan dulu ya. Kami kembali berhenti di Utama Raya, tempat yang sempat kami singgahi juga saat perjalanan berangkat. Rasanya sedikit familiar, seperti mengulang titik yang sama tapi dengan perasaan yang berbeda.
Setelah itu, perjalanan kembali berlanjut. Kami melewati jalur pantai utara Jawa dengan pemandangan laut yang sesekali muncul di sisi jalan dan terus melaju tanpa banyak berhenti. Sore hari, saat akhirnya kami sampai, langit menyambut dengan gerimis yang turun perlahan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana terasa lebih tenang dan sedikit sendu. Kami sampai di rumah tepat saat maghrib. Perjalanan ini akhirnya benar-benar selesai. Bukan hanya tentang tempat yang kami datangi, tapi juga tentang waktu yang kami lewati bersama. Jalanan mulai terasa familiar. Suasana yang perlahan mengingatkan kalau kami sudah benar-benar sampai di kota ini. Setelah perjalanan yang cukup panjang, rasanya semuanya kembali ke ritme yang biasa, tapi dengan perasaan yang sedikit berbeda. Alhamdulillah sudah sampai di rumah. Tadi begitu masuk Malang tuh langsung disambut dengan hujan. Terus begitu sampai di rumah aku langsung nyapu, ngepel, bersih-bersih, mandi dan lain-lain. Dan ini aku mau makan malam. Udah pesen dari sini makan malam. Karena udah nyampe di rumah, berarti video untuk perjalanan ke Balinya udah selesai. Terima kasih untuk Allah SWT. Alhamdulillah diberikan keselamatan. Terima kasih untuk Mas Raka. Mas Raka hebat, sudah nyetir Malang, Bali, Malang. Terima kasih juga buat Mas Andre dan makasih yang udah mau nonton video gak jelas ini. Semoga kedepannya aku bisa bikin video-video lagi yang terbaru lagi, ke tempat baru-baru lagi. Dan lebih seru lagi ya, namanya baru video pertama ya, jadi ya seadanya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa dukung aku dan Mas Raka untuk bikin video selanjutnya dengan like, comment, dan subscribe. Bye bye.